Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang taat Ibu Eka Susanti MC, serta rekan-rekan sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Arsa Santoso, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang skizofrenia. Akan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Raisa dengan NIM terakhir 047, Riana dengan NIM terakhir 054, Fernando dengan NIM terakhir 055, Riva dengan NIM terakhir 056, dan Nadia Ersa dengan NIM terakhir 068. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Raisa. Raisa, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Definisi skizofrenia. Kata skizofrenia diterjemahkan sebagai pemisah pikiran dan merupakan bahasa Latin modern dari kata Yunani skizen atau membelah dan pren pikiran. Penggunaannya dimaksudkan untuk menggambarkan pemisahan fungsi antara kepribadian berpikir, memori, dan persepsi. Istilah skizofrenia dulu diasosiasikan dengan kepribadian ganda oleh populasi umum, tetapi penggunaan itu menurun ketika kepribadian ganda dikenal sebagai gangguan terpisah. Pertama sebagai gangguan kepribadian ganda, dan kemudian sebagai gangguan identitas disosiatif. Pada tahun 2002 di Jepang namanya diubah menjadi gangguan integrasi, dan pada tahun 2012 di Korea Selatan namanya diubah menjadi gangguan attunement. Skizofrenia adalah gangguan mental serius di mana orang menafsirkan realitas secara tidak normal. Skizofrenia dapat mengakibatkan beberapa kombinasi halusinasi, delusi, dan pemikiran dan perilaku yang sangat tidak teratur yang mengganggu fungsi sehari-hari dan dapat melumpuhkan orang dengan skizofrenia membutuhkan perawatan seumur hidup. Perawatan dini dapat membantu mengendalikan gejala sebelum komplikasi serius berkembang dan dapat membantu meningkatkan pandangan jangka panjang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, tanda dan gejala akan dijelaskan oleh Riana. Riana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tanda dan jenis skizofrenia. Tanda dan gejala skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam persepsi, pikiran, suasana hati, dan perilaku. Gejala dijelaskan dalam bentuk gejala positif, negatif, dan kognitif. Gejala positif skizofrenia sama untuk semua psikosis dan kadang-kadang disebut sebagai gejala psikotik. Ini mungkin hadir di salah satu psikosis yang berbeda dan sering sementara membuat diagnosis awal skizofrenia bermasalah. Psikosis dicatat untuk pertama kalinya pada seseorang yang kemudian didiagnosis dengan skizofrenia disebut sebagai psikosis episode pertama. Jenis gejala skizofrenia. Yang pertama yaitu gejala positif. Gejala positif adalah gejala yang biasanya tidak dialami, tapi ada pada orang selama episode psikotik pada skizofrenia. Mereka termasuk delusi, halusinasi, dan pikiran atau ucapan yang tidak teratur. Biasanya dianggap sebagai manifestasi psikosis. Gejala positif umumnya merespon dengan baik terhadap pengobatan dan menjadi berkurang selama perjalanan penyakit. Mungkin terkait dengan penurunan aktivitas dopamin terkait usia. Lalu yang kedua yaitu gejala negatif. Gejala negatif adalah defisit respons emosional normal atau proses berpikir lainnya. 5 domain gejala negatif yang dikenal adalah yang pertama afek tumpul yaitu menunjukkan ekspresi datar atau sedikit emosi. Lalu yang kedua alogia yaitu kemiskinan berbicara. Lalu yang ketiga ada anhedonia yaitu ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan. Lalu yang keempat asosialitas yaitu kurangnya keinginan untuk membentuk hubungan, dan yang ada avolisi yaitu kurangnya motivasi dan sikap apatis.
Telah dikemukakan bahwa gejala negatif bersifat multidimensi dan telah dikategorikan ke dalam 2 subdomain, apatis atau kurangnya motivasi dan ekspresi yang berkurang. Lalu gejala yang ketiga yaitu gejala kognitif. Defisit kognitif adalah gejala paling awal dan paling sering ditemukan pada skizofrenia. Defisit kognitif menjadi lebih buruk pada psikosis episode pertama, tetapi kemudian kembali ke dasar dan tetap cukup stabil selama perjalanan penyakit. Defisit kognitif mungkin neurokognisi atau nonsial atau bisa disebut kognisi sosial. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Riana atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya, penyebab skizofrenia akan dijelaskan oleh Nando. Nando, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan penyebab skizofrenia. Tidak diketahui apa yang menyebabkan skizofrenia, tetapi para peneliti percaya bahwa kombinasi genetik, kimia otak, dan lingkungan berkontribusi pada perkembangan gangguan tersebut. Masalah dengan bahan kimia otak tertentu yang terjadi secara alami, termasuk neurotransmitter yang disebut dopamin dan glutamat, dapat menyebabkan skizofrenia. Studi neuroimaging menunjukkan perbedaan dalam struktur otak dan sistem saraf pusat orang dengan skizofrenia. Sementara para peneliti tidak yakin tentang pentingnya perubahan ini. Mereka menunjukkan bahwa skizofrenia adalah penyakit otak. Meskipun penyebab pasti skizofrenia tidak diketahui, faktor-faktor tertentu tampaknya meningkatkan risiko mengembangkan atau memicu skizofrenia, termasuk yang pertama memiliki riwayat keluarga skizofrenia, yang kedua beberapa komplikasi kehamilan dan kelahiran seperti malnutrisi atau paparan racun atau virus yang dapat memengaruhi perkembangan otak. Yang ketiga, menggunakan obat-obatan yang mengubah pikiran atau psikoaktif atau psikotropika selama masa remaja dan dewasa muda. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nando atas penjelasannya. Materi selanjutnya, dampak skizofrenia akan dijelaskan oleh Rifa. Rifa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang dampak skizofrenia. Pada tahun 2017, Global Burden of Disease Study memperkirakan terdapat 1,1 juta kasus baru, dan pada tahun 2019, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan total 20 juta kasus secara global. Skizofrenia mempengaruhi sekitar 0,3 sampai 0,7% orang di beberapa titik dalam hidup mereka. Ini terjadi 1,4 kali lebih sering pada pria daripada wanita, dan biasanya muncul lebih awal pada pria. Usia puncak onset adalah 25 tahun untuk pria dan 27 tahun untuk wanita. Onset pada masa kanak-kanak sebelum usia 13 tahun terkadang dapat terjadi. Ulasan lain tidak menemukan perbedaan dalam prevalensi skizofrenia antara jenis kelamin. Awitan yang lebih lambat dapat terjadi antara usia 40 dan 60 yang dikenal sebagai onset lambat, dan juga setelah 60 dikenal sebagai onset yang sangat terlambat. Di seluruh dunia, skizofrenia adalah gangguan psikotik yang paling umum. Frekuensi skizofrenia bervariasi di seluruh dunia, di dalam negara, dan di tingkat lokal dan lingkungan. Variasi ini diperkirakan 5 kali lipat. Ini menyebabkan sekitar 1% dari tahun kehidupan yang disesuaikan dengan
kecacatan di seluruh dunia dan mengakibatkan 17.000 kematian pada tahun 2015. Pada tahun 2000, WHO menemukan persentase orang yang terkena dampak dan jumlah kasus baru yang berkembang setiap tahun kira-kira serupa di seluruh dunia, dengan prevalensi standar usia per 100.000 mulai dari 343 di Afrika hingga 544 di Jepang dan Oseania untuk pria dan dari 378 di Afrika hingga 527 di Eropa Tenggara untuk wanita. Sekitar 1,1% orang dewasa menderita skizofrenia di Amerika Serikat, namun di daerah konflik angka ini dapat meningkat menjadi antara 4,0 dan 6,5%. Selanjutnya ada pengobatan skizofrenia. Sampai saat ini, belum ada obat untuk menangani skizofrenia. Metode pengobatan yang dilakukan hanya sebatas mengendalikan dan mengurangi gejala pada pengidap. Beberapa metode pengobatan untuk mengobati skizofrenia tersebut adalah obat-obatan. Untuk mengatasi halusinasi dan delusi yang dialami, dokter biasanya akan meresepkan obat antipsikotik dalam dosis yang rendah. Obat ini bekerja dengan menghambat efek dopamin dan serotonin dalam otak. Yang kedua ada terapi elektrokonvulsif. Terapi elektrokonvulsif merupakan metode yang paling efektif untuk meredakan keinginan bunuh diri, mengatasi gejala depresi berat, dan menangani psikosis. Terapi dilakukan 2-3 kali dalam seminggu selama 2-4 minggu, serta dapat dikombinasikan dengan psikoterapi dan pemberian obat. Dan yang ketiga ada psikoterapi. Psikoterapi yang dilakukan bertujuan agar pengidap dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Terapi ini dikombinasikan dengan pemberian obat-obatan. Beberapa metode psikoterapi yang dapat dilakukan untuk pengidap skizofrenia antara lain terapi perilaku kognitif dan perilaku remediasi kognitif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rifa. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Skizofrenia adalah gangguan mental serius di mana orang menafsirkan realitas secara tidak normal. Beberapa gejalanya adalah seperti halusinasi, delusi, pikiran tidak beraturan. Tidak diketahui apa yang menyebabkan skizofrenia, tetapi para peneliti percaya bahwa kombinasi genetika, kimia otak, dan lingkungan berkontribusi pada perkembangan gangguan tersebut. Sampai saat ini, belum ada obat untuk menangani skizofrenia. Metode pengobatan yang dilakukan hanya sebatas mengendalikan dan mengurangi gejala pada pengidap, seperti dengan obat-obatan atau psikoterapi. Karena tanda atau gejala skizofrenia sangat sulit dikenali, terutama pada remaja, maka diharapkan remaja tidak mengkonsumsi obat-obatan yang mengubah pikiran seperti psikotropika. Karena menurut penelitian, hal itu bisa menjadi salah satu penyebab munculnya penyakit skizofrenia. Dan untuk yang telah didiagnosis menderita skizofrenia, diharapkan agar terus menjalani terapi dengan rutin dan mengkonsumsi obat agar bisa pulih dari skizofrenia. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.